Kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darain amin ila anqal mata ja'alaka fid dhahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini listislama liqahrihi faqad a'dhamal minnata 'alaika. Kapan Allah telah menjadikan di dalam zahirmu, kapan Allah menjadikan zahirmu, perilaku zahirmu itu mumtathilan li amri, cocok sesuai dengan perintah Allah, terlihat salat, zakat, puasa zahirmu. Jika Allah telah jadikan zahirmu itu sesuai, mumtathilan, menjalankan sesuai dengan perintah Allah zahirnya, kemudian warazaqaka fil batini, dan batinmu telah Allah beri al-istislama, kepasrahan, liqahri, akan apa yang Allah berlakukan untukmu. Qahr itu sesuatu yang Allah berlakukan yang tidak bisa ada yang menghalanginya. Qahr itu yang jika berkehendak tidak ada yang bisa melawannya. Qahhar. Bagi Allah yang Maha Kuasa, begitulah maknanya, jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya, namanya qahar. Jika sifat itu dipakai oleh manusia menjadi sifat jelek, namanya diktator. Dan kita tidak akan menyifati Allah dengan diktator, karena sudah terlanjur dipakai oleh manusia dengan istilah jelek. Maka hendaknya kita juga punya sopan santun di dalam memberikan makna al-qahar. Jangan dimaknai diktator, akan tapi maknailah jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau manusia diktator, ya kalau sudah mau nggak ada yang bisa melawan. Diktator manusia. Tapi sifat Allah al-qahhar, jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Baik, jika Allah telah menjadikan zahirmu itu patuh kepada perintah Allah, kemudian Allah memberikan kepada batinmu itu al-istislam, pasrah kepada apa yang Allah berlakukan atasmu, maka sesungguhnya faqad a'dhamal minnata 'alaika, ini adalah Allah telah mengagungkan seagung-agungnya karunia kepadamu. Maknanya karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya adalah di saat Allah menjadikan zahir kita patuh kepada Allah, lalu batin kita pasrah kepada Allah. Pasrahnya batin. Nah, di batin pasrah itu gimana? Ya ridho, rela. Kalau zahir kita itu pasrah, iya, zahir kita semuanya pasrah dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Nggak ada yang bisa menolak apa yang Allah berlakukan kepada kita. Dimakan usia menjadi beruban, pandangan kabur, kulit keriput, tubuh membungkuk. Semakin tua, ayo ada yang bisa melawan? Nggak ada. Kematian akan datang, dan seterusnya. Kalau secara zahir memang sudah, kita nggak akan bisa menolak zahir kita. Tapi batin ada pengingkaran, lah itu yang bermasalah, nggak menerima, nggak bisa menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya, protes. Jadi yang dibahas oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, zahirmu itu patuh dengan perintah Allah, mudah beribadah, melakukan sholat dan sebagainya. Ternyata belum cukup di sini, itu kan zahir. Di dalam diri kita ada batin. Dan sesaat kita itu diberi oleh Allah karunia, dan sesaat ada ujian. Dan akan tampak kebersihan batin itu kalau sudah diuji, mendapatkan musibah. Apa yang terjadi pada hamba yang katanya ahli sujud? Apa yang terjadi pada hamba yang katanya ahli puasa? Di saat mendapatkan ujian dari Allah, kalau dia langsung menghadap kepada Allah kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak ada protes sedikit pun, makanya itulah istislam. Maka itu adalah nikmat agung yang Allah berikan kepadanya. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Zahirnya patuh kepada Allah ibadah,
Tapi batinnya, lah ini yang istimewa. Batin, sebab ada orang sering bergejolak. Kenapa begini? Bahkan dia ahli sujud mungkin, ahli ibadah. Bahkan orang itu bermodel-model. Ada orang ibadah hebat, di saat dia kaya, giliran nyungsep bubar ibadahnya. Atau sebaliknya, waktu dia fakir, rajin ibadah, diuji oleh Allah dengan kekayaan, bubar ibadahnya. Hatinya belum istislam dia. Masih akan berubah-ubah dengan keadaan yang akan datang kepadanya. Tapi kalau sudah hatinya istislam kepada apa yang Allah berlakukan kepadanya, kedekatan kepada Allah, tidak kenal waktu dan tidak kenal keadaan, tidak kenal masa. Setiap saat dalam keadaan kaya dia akan dekat kepada Allah, dalam keadaan fakir pun dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baginya zahir ini enggak terlalu penting. Dia tidak terlalu terpuruk dengan kefakiran yang Allah berlakukan kepadanya. Ia pun tidak akan menjadi sombong dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan di saat Allah beri kekayaan, yang ada di hatinya adalah rasa syukur, berusaha untuk syukur dan syukur, meyakini kalau ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sadar kalau aku terlambat dan salah mensyukuri, ia akan menjadi bencana bagiku. Maka muncullah seorang kaya yang dermawan, dan dia akan selalu menjalankan kebaikan dengan hartanya dan dengan kepuasan. Begitu sebaliknya, si fakir yang diuji oleh Allah dengan kekurangannya, dia kenal Allah, dia kenal Allah, sudah istislam kepada Allah. Kefakiran tidak menjadikan dia semakin jauh kepada Allah, tidak. Kefakiran menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dengan penuh kesabaran akan dilihat oleh Allah dan dilipat gandakan pahala sabar. Bagi dia, dengan kesabaran ini, dia faham betul, sadar betul bahwa dengan kesabaran inilah cara mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mau berderma, aku tidak punya kekayaan, tapi Allah uji aku dengan kefakiran. Lebih dari itu sakit lagi. Maka dia memanfaatkan, menggunakan apa yang Allah berlakukan kepadanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia cerdas. Memang kelihatannya dia sedih, bukan, dia menangis mungkin suatu ketika karena anaknya kurang makan. Wajar dia menangis, tapi tangisnya tidak akan menjadikan dia itu tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Baginda Nabi pernah mendapatkan ujian dengan putra tercinta beliau, Sayyidina Ibrahim, wafat. Al-ainu tatma, al-ainu tatma, mata bisa berlinang, mata bisa. Nabi menangis. Jadi tangis itu bukan kerjaan perempuan saja, bukan. Kaum laki-laki pun boleh menangis. Baginda Nabi SAW adalah imamnya kaum laki-laki dan wanita, menangis karena putra beliau meninggal. Akan tapi aku tidak akan melakukan kecuali yang Allah ridhoi. Nah, inilah istislam. Orang yang paling dicintai oleh Allah pun diuji oleh Allah. Bagi Nabi diuji, tapi ujian bagi orang-orang besar adalah kelihatan sebagai tangga untuk meraih pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang bagi mereka karena sudah kenal Allah. Jadi tidak ada musibah yang Allah timpakan kecuali yang ia lihat adalah kedekatan, yang ia rasakan adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan terlihat dari parasnya yang menyerah, pasrah kepada Allah, dan kadang bibirnya dihiasi dengan kalimat-kalimat yang sungguh mengagetkan bagi orang lain. Masa diberi oleh Allah ujian dan musibah kok mengucapkan alhamdulillah? Ini pangkat tinggi sudah. Diuji Allah dengan musibah, ternyata dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Kan itu petunjuk kalau kita mendapatkan musibah, jangan dengan keluh kesah, ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Nah ini lah rasa di dalam hati ini, pasrah ini, apa yang Allah berlakukan kepadanya, nerima. Ini kan macam-macam, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Semoga Allah menjauhkan kita dari ujian dan cobaan yang berat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur.
dan tidak menguji kita dengan beban ujian takut kita tidak mampu. Jangan sok ya mentang-mentang mendengar berita bahasanya orang kalau diuji oleh Allah pangkatnya tinggi lalu minta ujian, diuji beneran nyungsep nanti ya. Mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah, minta yang baik, hidup indah tanpa ujian, minta. Allah Maha Kasih kok. Tapi kan Nabi besar diuji ya, Allah menguji siapa saja. Orang mulia diuji ya, Allah menguji siapa saja, dan memanja juga siapa saja, memberikan kesenangan kepada siapa saja. Nah ini. Nah kalau ada seorang hamba secara zahirnya sudah dijadikan perilaku zahirnya sesuai dengan syariat, matanya terjaga. Bagaimana Allah menjaga mata ini? Mudah. Mulai dari dijauhkan dari pandangan yang haram, atau Allah kirim pandangan yang halal indah dipandang olehnya. Pendengarannya pun demikian. Allah ingin menjaga pendengaran seseorang, dijauhkan dari pendengaran yang menjerumuskan, atau Allah kirim satu yang terdengar indah. Syahwat, ada yang Allah redam syahwatnya dan dia sehingga terjauh dari urusan syahwat. Ada cara menjaga syahwat seorang hamba, Allah kirim pelampiasan syahwat yang halal. Apalagi banyak, semuanya seperti itu. Jadi caranya Allah menjaga, ada yang dijauhkan sehingga kita tidak akan tergoda, atau diberi sesuatu pandangan yang indah, syahwat yang halal. Syahwat mata, syahwat perut, syahwat itu syahwat semuanya. Syahwat itu adalah fitrah yang Allah berikan pada seorang hamba, dan tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada makhluk kecuali Allah beri cara untuk menyalurkan syahwat yang bersih dan sangat terhormat. Maka menujulah kepada yang bersih untuk memenuhi syahwat matamu. Kenapa harus melihat yang haram, ada yang halal yang dilihat? Kenapa harus membiarkan mata melihat haram bisa dijadikan yang haram halal kok? Nah, ini prinsip ini. Kalau orang itu menghindar dari yang haram benar-benar karena Allah kebuka pintu halal seluas-luasnya. Yang jadi masalah adalah orang coba-coba yang haram, maka pintu halal seolah-olah sempit. Begitu ini urus ini seperti itu sudah nggak bisa. Semakin seorang hamba menutup pintu haram, semakin lebar pintu halal terbuka. Semakin kita buka pintu halal selebar-lebarnya, semakin menyempit pintu haram. Fahamilah mana pintu harammu dan mana pintu halalmu. Jadilah orang cerdas dalam menghidupi ini, menjalani hidup ini, cerdas, mencari keselamatan, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada. Makanya kalau Allah sudah menjaga zahirnya agar patuh kepada perintah Allah, bermacam-macam cara. Termasuk diantaranya apa? Dijadikan jasadnya jasad sehat lalu beribadah, sujud, rukuk, berpuasa, dan ada tidak model begitu. Allah jadikan tubuhnya penuh dengan sakit sehingga maksiat jadi susah. Waduh. Mau maksiat nggak jadi. Dulu mabuk berat, Allah sayang rupanya pada dia, paru-parunya dirusak, ganti plastik, nggak jadi mabuk dia, tobat, nangis, mati, selamat ya. Mau gitu? Maka mintalah yang baik. Kalau minta baik kepada Allah itu, kalau minta sesuatu kepada Allah ditambah dong, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ma'lutfin, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ada orang minta baik tok tanpa kasih sayang Allah, oh gampang. Ya dikasih penyakit tadi bisa baik nanti, oh enggak, dengan kasih sayang Allah. Yang mabuk dengan mintalah sembuh dengan kasih sayang Allah, berhenti dari mabuk, sehat, segar bugar, paru-parunya normal. Tapi kalau hanya doanya ya Allah hentikan saya dari mabuk, ya jadi paru-parunya dirusak, beres, berhenti, tapi kan tidak enak. Yang biasa mencuri, pengen berhenti dari mencuri dengan kasih sayang Allah, tiba-tiba diberi kekayaan cukup, gak jadi mencuri.
Ada lagi minta, ya Allah saya pengen berhenti mencuri, ya Allah. Lagi nyuri ketahuan digebukin orang, tobat, gebukin dulu. Tapi ada. Makanya kalau minta yang baik-baik, kebaikan yang sesungguhnya di hadapan Allah, paham, kita harus cerdas masalah ini. Baik, Allah menjaga zahir kita untuk patuh dengan amroh. Kemudian batin tadi harus kita tata terus, ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada kita. Kalau kita bicara tentang ridho kepada Allah di saat Allah berikan karunia, kayaknya susah fahamnya kita. Saya harus ngomong ridho apa? Saya dikasih duit cukup oleh Allah, sehat terus. Ridho macam apa ini? Belum teruji memang ridho. Nah, kita terus terima kasih, alhamdulillah ya Allah sudah kau cukupi rezekiku, ya Allah, alhamdulillah. Yang lain belum punya, saya sudah punya, ya Allah. Yang lain sakit, saya sehat, ya Allah. Ya ridho terus begini. Maka diuji adalah di saat ada syada'id, ada masaib, ada balaya, ada ujian. Nah itulah baru tampak bagaimana di saat diuji Allah dengan sakit, bagaimana jika diuji Allah dengan kekurangan. Baik, kemudian tapi orang untuk menjadi hamba yang istislam, ya jangan nunggu diuji. Jangan nunggu diuji. Repot ini kalau orang minta diuji terus. Ya kalau kuat dalam ujian, maka di saat Allah memberikan kepadamu ar-raha, kemudahan, ingatlah selalu kepada Allah. Maka di saat ada dharra, ada musibah, maka Allah akan selalu jaga kita. Menjaga itu bermacam-macam, ditolong oleh Allah atau diberi kesabaran, ketabahan hati. Jadi makna Allah menjaga. Jadi ada orang, kalau kita kenal Allah di saat kita senang, maka Allah akan menjaga kita di saat kita susah. Makanya di saat Allah berikan karunia, nah, tadi yang pertama yang diuji Allah dengan ujian, tata hatimu. Ujian anak sakit, saudara sakit, ada yang meninggal, ada ini, usaha bisnis, semuanya, tata hatimu untuk menjadi ahli istislam, nyerah semua dari Allah. Dan kita menemukan banyak orang yang tiba-tiba bersyukur di saat diuji Allah dengan kehancuran bisnis dan ekonominya, mengatakan alhamdulillah Buya, sungguh kalau saya tidak bangkrut begini mungkin saya tidak kenal pondok. Sungguh kalau saya tidak kolab hancur bisnis saya, mungkin saya akan terus tenggelam, berkecim, dikumbang hinanya riba. Tapi tak tahu yang dihancurkan Allah, minus saya itu, minus. Syukur alhamdulillah, aneh dia. Coba di saat dia diuji Allah dengan keberhasilan, sukses, sudah pakai riba, sukses, pakai riba, sukses, pakai riba, sukses, naudzubillah, kaget, mati, belum sempat tobat, dihukum oleh Allah. Banyak orang bersyukur, dan kita menemukan hari ini orang bersyukur di saat diuji Allah dengan kekurangan. Dan itulah ahli istislam, dia dipilih oleh Allah, tidak berubah, malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orangnya. Yang kedua adalah ada orang yang di saat dia kenal Allah, di saat dalam keadaan baik, dalam keadaan rizki cukup, sehat, kok dia kenal Allah, maka Allah akan mengenalimu di saat engkau dalam kekurangan, dalam ujian. Bagaimana Allah menjaga kita di saat dalam ujian? Nah, ini ada dua model macam penjagaan di saat ada ujian. Yang pertama, akan segera dientaskan engkau dari ujian tersebut. Yang kedua, Allah akan berikan kepada hatimu ini al-istislam. Maka biarpun dia kolab, tidak akan menjadi orang yang putus asa. Kan ada orang kolab bunuh diri, ada orang kolab mabuk, ada orang bangkrut bunuh diri, ada orang bangkrut mabuk. Wah, ini kan kacau, nggak kenal Allah, tuh putus asa sudah, seolah tidak punya Tuhan lagi. Memang dia mau su'ul khotimah, tapi karena di saat diberi oleh Allah kecukupan, dia terus dengan Allah, maka di saat dia mendapatkan kesusahan, Allah beri jalan, akan dimudahkan urusannya. Yang pertama, dikembalikan kepada Allah, oleh Allah kepada kita, ngadu dikabul oleh Allah, atau kita mengadu tapi hati diberi oleh Allah ketenangan, tidak akan masuk wilayah putus asa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi pada hamba tersebut, biarpun dalam keadaan kekurangan, dia semakin dekat kepada Allah. Maka
Jika Allah sudah memberikan kepada zahirmu patuh kepada syariatnya, kepada perintah Allah, kemudian jadikan hatimu pasrah dengan Allah, dengan apa yang Allah berlakukan kepadamu, engkau pasrah dalam keadaan diberi kecukupan, engkau mendekat kepada Allah, dan di saat engkau diberi ujian pun semakin dekat kepada Allah, maka itu sungguh karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepadamu. Faqad a'tamal minnata 'alaika wallahu a'lam.